Bukan salahku. Kata-katamu begitu manis dan nada. Aku yang selalu bisa menjadi tempatmu bersandar seperti ini. Gumam Radit dalam hatinya, dan ada seutas senyum di bibirnya setelah mendengar apa yang baru saja Nada katakan. Tanpa menunggu persetujuan dari Nada, Radit sudah memapat tubuh Nada di atas kedua tangannya dan membawa Nada ke dalam mobilnya. Tak ada perlawanan diberikan oleh Nada kepada Radit saat ini. Nada justru hanya memejamkan matanya, serta menempelkan kepalanya di tubuh Radit. Nyaman sekali seperti ini. Aku senang saat kau mengangkatku seperti ini. Rasanya seperti bayi mungil kecil yang berada dalam dekapanmu. Aku tahu tidak mungkin untuk memilikimu, karena bagaimanapun juga, hubungan kita hanyalah hubungan sementara. Tapi untuk sekarang, aku ingin tidak memperdulikannya. Aku butuh tempat untuk bersandar sekarang. Hanya kau yang ada di sisiku saat ini. Maafkan aku, karena aku egois. Aku ingin berpura-pura bahwa kau adalah milikku saat ini. Gumam Nada dalam hatinya yang berusaha untuk melupakan bahwa Radit sudah memiliki istri yang sangat dicintai olehnya. Klek. Setelah mendudukkan Nada di tempat duduknya, Radit menutup pintu mobil dan memutar ke arah sisi satunya. Nada tak bicara lagi sepanjang jalan. Yang dilakukan Nada hanyalah dia memandang kaca jendela mobil dan melihat kendaraan berlalu lalang sambil air matanya yang berlinang terus membasahi pipinya, walaupun Nada sudah tidak menangis sesenggukan lagi. Kenapa hatiku sakit melihat orang naik motor berboncengan seperti itu? Kenapa aku harus melihat motor yang sama seperti miliknya? Sampai kapan aku akan merasakan sakit hati seperti ini? Kenapa semua kenangan Dewa masuk kembali ke dalam pikiranku? Kenapa rasanya masih sesak seperti ini? Nada, dia udah bicara sekejam itu padamu. Dia bahkan sudah kembali pada tunangannya. Dia sudah tidak mencintaimu lagi. Buat apa kau masih menginginkannya? Perutku, kenapa rasanya mual sekali ya? Apa karena aku kebanyakan makan tadi? Atau karena aku berlari dan menangis terlalu banyak? Apa karena rasa kesalku? Jangan sampai muntah lagi, Nada. Akhirnya Nada memilih untuk menyandarkan kepalanya di sandaran tempat duduk dan memejamkan matanya untuk menghilangkan rasa mualnya yang hampir saja tak bisa ditahan lagi. Kepala Nada terasa pening dan keringat dingin keluar dari tubuh Nada karena berusaha untuk menahan rasa mualnya. Apa yang sedang dipikirkan olehnya? Apa dia sungguh-sungguh mencintai laki-laki itu? Dia menangisinya tak berhenti, walaupun dia menutup matanya seperti itu. Tapi air matanya terus mengalir. Dan Nada, apa kau benar-benar mencintainya? Sehingga hatimu sesakit itu melihatnya bersama wanita lain. Kau bahkan setuju melayaniku 3 hari, hanya untuk membayarkan hutangnya. Apa sebesar itu rasa cintamu untuknya? Sehingga kau berani berkorban seperti itu. Kau bahkan menerima rasa pedih dan sakit di sekujur tubuhmu karena perlakuanku, hanya untuk menolong laki-laki itu. Aku tidak bisa terima mereka memperlakukanmu seperti itu. Radit sudah sangat kesal, dan akhirnya mengeluarkan handphone dari saku jasnya, lalu mengetik pesan untuk Sandi. Cari tahu apa bisnis keluarga mereka. Aku ingin kau melakukan sesuatu pada perusahaannya. Sen. Radit mulai menggunakan kekuatan perusahaannya untuk membalaskan rasa kesalnya karena penghinaan terhadap Nada. Baik, Tuan Muda. Balasan dari Sandi sangat cepat masuk ke dalam handphone Radit. Dan Nada, kau tidak apa-apa? Tanya Radit yang melihat Nada memejamkan matanya dan air mata masih mengalir, tapi mengernyitkan dahinya, dan keluar butiran keringat yang cukup besar untuk dilihat dari jarak dekat. Lalu Nada mengepalkan kedua tangannya seperti menahan sesuatu. Nada hanya menggeleng, tapi tak mau menjawab dengan kata-kata. Dan Nada, Radit mendekat, berusaha untuk menenangkan Nada, dan mendekati Nada. Wajah Radit juga terlihat sangat panik melihat Nada. Menjauh dariku,
Aku bilang menjauh dariku. Nada berteriak mengusir Radit. Nada juga menggunakan tangan kanannya untuk mendorong Radit menjauh darinya. Aku tidak akan menjauh darimu. Radit semakin mendekat kepada Nada. Lepaskan aku. Menjauhlah. Nada mencoba untuk mengusir Radit agar tidak mendekapnya. Aku tidak akan kemana-mana. Tapi Radit tetap saja tak ingin melepaskan Nada. Aku mau. Wek. Dan akhirnya Nada memuntahkan semua isi perutnya di dalam jas Radit. Bodohlah, aku sudah menyuruhnya untuk menjauh. Tapi dia tetap mendekat padaku. Kena muntahkan di baju kerjanya. Bukan salahku loh. Dia yang tidak ingin mendengarkanku. Gumam Nada di dalam hatinya setelah menyelesaikan muntahnya. Jadi maksudnya menyuruhku menjauh karena dia ingin muntah. Kenapa dia tidak bilang saja kalau dia ingin muntah? Aku bisa menyuruh Sandi untuk berhenti. Gumam hati Radit yang akhirnya pasrah membiarkan Nada muntah di tubuhnya. Maafkan aku. Aku sudah menyuruhmu untuk menjauh tadi, tapi kau masih saja mendekat. Jadi kalau kau kena muntah bukan salahku. Jawab Nada dengan wajah merah padam tapi berusaha untuk tidak mau disalahkan oleh Radit. Radit hanya menghela nafas dan kemudian membuka pakaiannya tanpa bicara apa-apa lagi. Kemeja dan jas yang dikenakan Radit semuanya kotor kena muntahan Nada. Celana Radit juga terkena sedikit. Tapi tentu saja Radit tidak membuka celananya, hanya mengelapnya dengan tisu. Dia diam aja. Apa dia marah ya? Nada sangat merasa bersalah kepada Radit, tapi tidak bisa berbuat apapun. Nada hanya diam memandangi tubuh Radit bagian atas yang terbuka yang menunjukkan kotak-kotak miliknya. Kenapa tubuhnya sesempurna itu sih? His, apa sih yang aku pikirkan? Nada berusaha menepis semua dalam pikirannya, yang mulai berimajinasi saat menatap tubuh Radit. Apa kau yakin tidak ingin ke dokter? Tanya Radit melirik Nada setelah membersihkan tubuhnya. Nada menggeleng. Aku hanya masuk angin. Awalnya karena kedinginan kena angin laut. Tadi pagi makan telur mentah. Ditambah, aku berlari dan menangis sangat banyak hari ini. Membuatku terasa mual, pusing. Sepertinya aku mau flu. Jawab Nada jujur sambil menunduk dan meremas kedua tangannya. Aku rasa kau harus ke dokter. Radit kali ini duduk bersandar sambil menarik tangan Nada mendekat ke arahnya. Nada menggeleng. Aku cuma flu. Yang aku butuhkan saat ini cuma istirahat. Kalau ke dokter juga, aku paling disuruh istirahat dan minum aspirin. Jawab Nada kepada Radit. Sandi, kita ke penthouse di Aurora Tower. Radit kali ini memerintah Sandi tanpa menulis di dalam ponselnya, tapi langsung dengan kata-kata. Baik Tuan Muda. Mau apa ke sana? Tanya Nada bengong menatap wajah Radit. Apa kau tidak lihat bajuku kotor? Tanya Radit sambil menunjuk ke arah baju kotor yang ada di lantai mobilnya. Aku butuh pakaian baru untuk ke kantor. Kau bisa beristirahat di sana hari ini. Itu apartemenku. Jadi kau bisa lebih tenang beristirahat di sana.